Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai santapan siang, di siang hari ini Jumat, tanggal 31 Juli 2020, sekaligus sebagai tausiah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema berzikir di hari Idul Adha atau Idul Kurban. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berkali-kali kita mengulangi bahwa zikir itu dilakukan setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, setiap kondisi. Tidak mengenal waktu untuk berzikir. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berzikir dan mengingatnya. Ada zikir setiap waktu. Ada zikir yang dilakukan setiap waktu seperti sholat fardu. Ada zikir yang dilakukan setiap pagi. Ada zikir yang dilakukan setiap minggu dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ada juga zikir yang dilaksanakan dalam tahunan seperti melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada juga zikir tahunan yang dilaksanakan seperti pada hari raya Idul Adha. Ada juga zikir yang harus dilakukan sekali seumur hidup di tempat tertentu, yaitu di Mekah dan sekitarnya. Ini berarti bahwa zikir itu memang harus dilakukan setiap waktu, setiap tempat, setiap kondisi. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita baru saja mengikuti dan melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Idul Kurban, yang kita laksanakan pagi tadi jam 7. Tentu ada di antara kita yang menyesuaikan pelaksanaannya. Mungkin masih ada yang di rumah, mungkin ada yang di masjid, mungkin juga ada yang di lapangan. Tetapi yang jelas hari ini ada hari raya Idul Kurban. Tidakkah kita tahu para pendengar bahwa sejak kemarin sore, sejak maghrib semalam, kita sudah harus berzikir. Kita harus membaca takbir, memperbanyak takbir. Yang insya Allah takbir itu kita lakukan mulai semalam sampai tanggal 13 Zulhijjah sore hari. Ini menunjukkan bahwa berzikir kepada Allah pada 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah sampai tanggal 13 itu dilakukan selama 4 hari. Apa zikir yang kita lakukan, yang kita ucapkan? Kita selalu mengumandangkan kalimat-kalimat zikir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Inilah lafal-lafal zikir yang harus kita kumandangkan mulai semalam sampai pada tanggal 13 Zulhijjah. Kita selalu bertakbir, mengumandangkan bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah sebabnya dalam khutbah harus diucapkan takbir itu sebanyak 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah kedua. Allahu Akbar. Sampai 9 kali pada khutbah pertama dan khutbah kedua 7 kali. Kemudian kita sambung dengan Allahu Akbaru kabira. Allah adalah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira. Dan kita memuji kebesaran Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita selalu bertasbih kepada Allah pada pagi hari maupun pada sore hari. Tidak ada hentinya kita bertakbir. La ilaha illallah wahdahu. Tidak ada Tuhan selainkan Allah satu-satunya. Sadaqa wa'dahu. Membenarkan janjinya. Allah menepati janjinya. Wa nasara abdahu. Menolong hambanya. Wa azza jundahu, memperkuat para tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdahu, dan dia mengalahkan musuh-musuhnya itu sendirian. Inilah yang kita selalu puji, yang selalu kita bacakan selama 4 hari ini. Kemudian kita sambung lagi. La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak ada yang kita sembah kecuali kepada Allah sendirian. Mukhlisina lahuddin, secara ikhlas, secara tulus, walau karihal kafirun, walaupun kegiatan itu tidak disukai oleh orang-orang kafir, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik, walaupun dibenci oleh orang-orang munafik. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walillahil hamd, hanya untuk Allah lah segala pujian. Luar biasa para pendengar. Kalimat-kalimat takbir yang kita ucapkan. Inilah kalimat-kalimat zikir yang selalu dikumandangkan oleh kaum muslimin dan muslimat selama 4 hari, mulai dari malam tanggal 9 Zulhijjah atau menjelang hari raya Idul Adha hingga sore hari tanggal 13 Zulhijjah. Kalimat inilah yang selalu kita kumandangkan selama 4 hari itu, terutama setelah sholat fardu. Setiap sholat fardu kita manfaatkan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, seperti yang saya bacakan tadi. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping zikir-zikir lafzi yang kita sebutkan itu, kita juga melaksanakan zikir amali dengan melakukan kurban. Itulah sebabnya, maka mulai hari ini kita menyembelih korban. Zikir-zikir ini pula yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah haram Mekah. Mereka mengumandangkan takbir itu. Mereka mengumandangkan tahmid itu. Tiada henti-hentinya.
Ketika mereka berjalan, mereka mengumandangkan itu. Ketika mereka di atas mobil, mereka mengumandangkan itu. Khusus untuk kaum muslimin yang sedang melaksanakan dan menunaikan ibadah haji, ada 2 kelompok lafzi yang mereka lakonkan, yang mereka ucapkan, yaitu kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Talbiyah dikumandangkan oleh mereka yang sedang haji, mulai dari berpakaian ihram untuk umrah, untuk haji, mulai dari keberangkatan menuju Arafah, selama di Arafah, kemudian kembali dari Arafah hingga memasuki pintu Masjidil Haram bagi mereka yang langsung ingin melaksanakan tawaf ifadah. Atau hingga sampai di Jamarah Aqabah bagi mereka yang dari Musdalifah menuju Mina. Mereka yang sedang tawaf ifadah tidak lagi membaca zikir ini, tetapi mereka membaca doa-doa tawaf. Ketika mereka sa'i, mereka membaca doa sa'ir. Mereka yang akan melontar Jamarah Aqabah tidak lagi membaca talbiyah, tapi mereka membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semua akan mengakhiri membaca takbir hingga sore hari pada tanggal 13 Zulhijjah itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir lafzi lisani yang dikumandangkan oleh kaum muslimin itu dan zikir amali yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan melakukan sembelihan korban itu adalah wujud rasa syukur mereka atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak yang dilimpahkan kepada mereka. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar, surah ke-108 ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, wahai Muhammad, dan umatmu, begitu banyak nikmat. Maka dirikanlah salat, maksudnya adalah salat Idul Fitri, Idul Adha, dan berkorbanlah, melakukan korban pada hari ini, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah lafal-lafal zikir yang kita komandangkan dalam beberapa hari ini. Mulai dari semalam pada hari ini, tanggal 11 besok, tanggal 12 lusa, kemudian tanggal 13 nanti akan datang. Sekian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.